Itu adalah rawa hijau, tempat ganggang mirip pohon willow melayang di permukaan air dalam bentuk gumpalan. Gumpalan asap hijau berkilau menyebar dari rawa, menciptakan sangkar hijau tua dengan bau asam. Di tempat yang banyak ganggangnya, Xian berdiri di danau dan airnya mencapai pinggangnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat asap hijau beracun yang melayang seperti lembaran kain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirupnya. Gumpalan asap dan kabut hijau mengalir ke mulut dan lubang hidungnya. Racun asam dan pahit menyebar di tubuhnya. Di tempat itu meluncur, darah dan dagingnya terasa mati rasa, tulangnya kaku. Darahnya mulai lamban. Zat beracun semacam ini dapat melumpuhkan fungsi tubuhnya dan membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia akan merasa tidak berdaya dan kekuatan dewanya akan terkuras. Itu adalah udara beracun yang dapat mengikis tubuh orang secara perlahan. Cahaya aneh melintas di matanya. Manik dingin yang dicelupkan racun yang bersembunyi di altar jiwanya muncul di lidahnya. Kekuatan isap dilepaskan dari manik hitam dingin itu. Tepat setelah itu, serat sutra yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki manik dingin yang dicelupkan racun. Air hijau di rawa itu dan gas beracun mengandung racun yang mematikan. Di daerah rawa ini, ada begitu banyak tempat seperti ini. Daerah ini tidak jauh dari tempat Mo Fou, Wu Bai, Cecilia dan yang lainnya berkumpul. Itu tidak lebih dari 100 mil jauhnya. Meskipun para prajurit tidak bisa terbang banyak di benua kuno, bagi para ahli alam dewa ethereal seperti Xian, mereka bisa terbang 100 mil dengan cepat, terutama para prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Api yang membakar terus-menerus berkedip di atas kepalanya, yang tampak seperti matahari kecil yang melepaskan cahaya yang bersinar. Fluktuasi energi kehidupan dari beberapa ratus mil jauhnya tercermin di kepalanya melalui kosol. Mo Fou, Wu Feng, Wu Bai, dan yang lainnya belum bergerak. Mungkin mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi ancaman klan dewa. Kesadaran jiwanya memanjang. Setelah beberapa napas, wajahnya berubah. Cahaya ilahi bersinar di matanya saat dia fokus mengamati. Xian telah menemukan lokasi akurat Mia, Peps, dan keluarga Bai. Ada 27 prajurit dengan 17 ahli alam dewa langit ketiga dan 10 ahli alam dewa langit kedua. Kelompok 27 prajurit ini memiliki ki darah penuh dan medan magnet energi kehidupan yang kuat. Kompetensi mereka yang sebenarnya lebih tinggi dari yang terlihat. Mia menonjol dalam kelompok itu. Medan magnet energi kehidupannya yang melonjak dapat dibandingkan dengan prajurit di alam dewa yang baru mulai. Ki darahnya yang melimpah tidak kalah dari Wu Bai. Selain keempat prajurit dari keluarga Bai, sisanya adalah anggota klan dewa. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada prajurit lain di alam yang sama. Sambil mengamati dalam diam selama beberapa saat, Xian memulihkan kesadaran jiwanya, wajahnya lebih gelap dan lebih berat. Itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Tujuan utamanya bukanlah untuk membantu Sang Ying Yue menghadapi prajurit keluarga Bai. Dia ingin mengambil bunga iblis 7 warna yang dipegang Mia. Itu adalah misi pentingnya ketika dia datang ke benua kuno kali ini. Untuk melepaskan kaisar yang Tian dari jiwa yang membusuk, dia harus menggunakan bunga iblis ini untuk membangkitkan pikirannya. Xian harus mendapatkan bunga iblis 7 warna dengan cara apapun. Alasan mengapa dia tidak ingin pergi bersama Mo Fou, Sa Zhao, dan Wu Feng adalah karena dia sudah memutuskan. Menggunakan jiwa yang sama, yang memiliki asal yang sama dengan benua ini, dia bisa merasakan keributan di sekitarnya. Itu tidak berbeda dari sepasang mata yang bisa mengamati banyak hal. Dengan jaminan ini, bahkan jika dia tidak bergabung dengan tim Mo Fou, dia masih bisa menghadapi bahaya apapun. Dia bisa menghindari pasukan klan dewa kapan saja. Dengan kekuatan luar angkasa Upanishad, dia tidak akan terkalahkan di rawa ini. Kecuali dia mempertaruhkan nyawanya dan melompat ke kerumunan musuh, dia tidak memiliki ancaman yang signifikan. Tetapi jika dia bergabung dengan tim Mo Fou, dia akan terikat dan dia harus berbagi hak istimewanya dengan mereka tanpa manfaat apapun. Tentu saja, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu yang tidak memberinya imbalan apapun. Dia telah berencana untuk bertindak sendiri. Dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang Mia dan mengambil bunga iblis 7 warna. Tetapi sekarang, dia tidak berpikir begitu.
Kali ini, setelah merasakan akumulasi energi dan medan magnet kehidupan Mia, dia tahu seberapa kuat Mia. Dalam keadaan yang diberikan bahwa Mia tidak terluka, ketika mereka bertarung satu lawan satu, dia tidak bisa menang bahkan jika dia telah menggunakan semua perbuatannya. Dan sekarang, saat Mia pergi bersama pasukan klan dewa, dia tidak punya kesempatan untuk menyerangnya. Jika dia menunjukkan dirinya, dia akan terbunuh dengan menyedihkan. Dia menenangkan diri, memikirkan cara untuk mencapai tujuannya. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika dia bisa menggunakan Mo Fou, Shazao, Wu Feng, Wu Bai, dan Cecilia, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk mengambil apa yang dia inginkan. Dan dia tidak peduli apakah orang-orang itu terbunuh atau tidak. Secerca pikiran melintas di kepalanya. Dia mendapat ide dan sekarang, dia perlu mengembangkannya. Dia tenggelam perlahan, menghilang ke rawa beracun. Nona muda, tolong tunggu sebentar. Yue Men yang anggun tiba-tiba berhenti. Ia berjongkok, meletakkan salah satu tangannya, yang memiliki garis-garis rumit seperti gambar misterius, di atas sebongkah lumpur di tanah. Namun, lumpur itu tidak menempel di tangannya yang ramping dan putih karena terhalang oleh lingkaran cahaya samar. Mia mengayunkan tangannya yang lembut dan membuat gerakan aneh. Semua prajurit di belakangnya termasuk Peps dan prajurit keluarga Bai berhenti. Semua orang menatap Yue Men. Sinar listrik seperti ikan yang berenang di tanah dilepaskan dari jari-jari Yue Men. Sinar itu dengan gembira menyerbu ke tanah dan bergerak cepat. Yue Men memejamkan matanya saat garis-garis digambar di otaknya. Lingkungan sekitar tergambar dalam benaknya dengan dirinya sebagai pusatnya. Semua tampak seperti foto asli di otaknya. Ada ikan kecil di dekat kita. Yue Men tersenyum karena terkejut, menunjuk ke arah Xian. Dia hanya berada di langit kedua alam dewa ethereal. Aku menduga dia ceroboh sehingga pasukan itu meninggalkannya. Haha, orang ini memang ceroboh. Dia berlama-lama di timbangan pengamatanku. Aku tidak perlu menggunakan kekuatanku untuk mengenalinya. Dia menatap Mia, menunggu perintahnya. Petik 2 titik. Jika dia hanya berada di langit kedua alam dewa ethereal, kita tidak perlu mengirim banyak orang. Kita tidak ingin membuang waktu, kan? Mia memerintahkan dengan sengaja, Bai Hao, kalian pergi ke sana dan bersihkan ikan itu. Keempat prajurit keluarga Bai di daerah bintang tulang kering membungkukkan tubuh mereka sedikit saat menerima perintah. Bai Hao membawa anak buahnya untuk meninggalkan kelompok ini. Setelah membersihkan semua ikan, haruskah kita menjaga keempat anggota keluarga Bai itu? Itu adalah Peps dari keluarga Iskat yang berbicara dengan senyum jahat di wajah tampannya. Dia mengangkat tangannya, membuat gerakan memotong tenggorokan. Anggota keluarga Iskat di belakangnya menyeringai jahat. Rupanya, mereka tidak menganggap para prajurit keluarga Bai sebagai kawan mereka. Kita masih membutuhkan keempat anjing penjaga itu. Mia tersenyum lembut, tetapi kata-katanya kejam. Kita harus menghadapi keluarga lain saat kita sampai di pusat. Meskipun kita tidak butuh waktu, mereka adalah pion yang bagus untuk dikorbankan. Mungkin kita bisa memanfaatkan mereka dengan baik. Oh, Mia, kamu sangat perhatian, Peps memberikan pujian yang jujur. Yah, kamu juga tidak buruk. Mia terkikik, matanya berair. Dia meregangkan tubuhnya dalam posisi seksi di mana pinggangnya tertekuk dengan luar biasa. Kita harus cepat menyelesaikannya. Haik mengirim pesan lagi. Dia bilang dia akan segera ke sini. Dia bilang kita terlalu rendah. Jadi, kita harus cepat, Peps mendengus. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang jelek. Tidak ada yang ingin melihatnya, desah Mia dengan enggan. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka, tidak terburu-buru atau lambat. Kita harus pindah. Mereka seharusnya sudah dekat dengan kita sekarang. Kita tidak bisa tinggal di satu lokasi untuk waktu yang lama. Cecilia, si cantik yang mirip Nagini, tiba-tiba menggigil saat terbangun dari meditasinya. Wajahnya sedikit khawatir, aku tidak tahu mengapa aku begitu cemas. Aku merasa tidak aman. Aku takut kita harus membayar harga yang mahal kali ini. Mo Fou, Wu Feng, Shazao, dan Sang Ying Yue tersentak setelah mendengarnya. Semua orang meringis. Mereka menatap Cecilia dengan wajah aneh. Akhir-akhir ini, Cecilia bisa meramalkan banyak hal buruk. Dia tidak bisa meramalkan hal-hal baik,
tetapi setiap hal buruk yang dia sebutkan menjadi kenyataan. Semua orang berubah warna setelah mendengarnya. Mereka juga merasa aneh dan tidak aman. Benar, kita seharusnya tidak berlama-lama di satu tempat, Mo Fou mengangguk. Mereka punya ahli yang bisa melacak kita. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan kesadaran jiwa dan butuh waktu, mereka bisa mengetahui arah umum kita. Orang-orang menjadi berat hati. Mereka tahu bahwa Mo Fou jelas mengatakan yang sebenarnya karena selama periode 6 bulan ini, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha bersembunyi, musuh akan mendatangi mereka setelah beberapa saat. Baiklah, kita harus pergi ke pusat dan menunggu waktu pembukaannya. Wu Feng tersenyum dingin. Aku tidak percaya mereka bisa membunuh semua prajurit dari 4 wilayah benua kuno. Selama pusat dibuka, kita bisa sampai di sana. Kurasa mereka tidak akan mengejar kita sampai saat itu. Yang lainnya terguncang. Ganggang yang hanyut di rawa hijau itu bergolak untuk sementara waktu saat Xian menyerbu keluar dari air. Cahaya bintang berkilauan di tubuhnya seperti sangkar perak yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan kening, matanya menatap ke arah yang bisa dirasakan dengan tenang. Kemudian, dia menghilang dari rawa ini secara tiba-tiba. Tubuhnya bergerak seperti sambaran petir zigzag. 15 menit kemudian, kelompok Bai Hao yang beranggotakan 4 orang muncul di dekat ganggang yang hanyut. Bai Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, seseorang ada di sini. Tapi sekarang auranya sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi. Dalam jarak yang dekat, mereka masih bisa merasakan aura orang-orang yang masih hidup. Apakah dia tahu kita akan datang? Tanya seorang prajurit. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin itu hanya kebetulan. Bai Hao menggelengkan kepalanya. Dia merenung beberapa detik lalu menyerah. Kita bukan Yue Men. Tidak perlu mengejar orang itu. Kita harus pergi dan membantu mereka. 3 orang lainnya mengangguk. Mereka berlari bersama Bai Hao dan pergi ke tempat tujuan mereka. Wilayah utara benua kuno dipenuhi gletser yang terus-menerus. Tampak seperti pedang es tajam yang menjorok ke langit dengan aura yang membekukan. Sekelompok lebih dari 20 anggota klan dewa sedang bergerak. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda, berjalan santai melalui gletser menuju wilayah rawa-rawa. Pemuda yang memimpin memiliki rambut pendek, yang tampak seperti jarum baja pendek namun tajam. Wajah tampan disertai dengan seperangkat baju zirah yang indah. Baju zirahnya memiliki gambar api yang menyala-nyala. Lebih dari 20 prajurit dewa yang mengikutinya memiliki aura yang tenang dan mata yang tegas. Mereka seperti gunung yang megah dengan energi ledakan yang melimpah yang memberi orang-orang tekanan yang berat. Gletser yang terletak satu demi satu telah mengubur banyak prajurit di bawah serangan orang-orang itu. Setelah kurang dari 5 tahun, mereka telah mencabut apa yang disebut benih-benih berbakat dari daerah bintang besar di wilayah yang sangat dingin ini. Tuan muda, kita dapat menyeberangi gletser dalam waktu 3 hari untuk masuk ke wilayah rawa-rawa tempat Mia dan yang lainnya berada, kata seorang lelaki tua berwajah kaku yang mengenakan jubah yang indah. Haik mengangguk, garis pandangnya melesat seperti sambaran petir ke depan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tim Mia tidak berguna. Mereka adalah tim yang paling lambat jadi mereka belum selesai membersihkan area mereka. Saat Tuan Muda tiba di sana, kita bisa menyelesaikannya saat itu. Peyton tersenyum dan menyampaikan pujian tepat waktu. Dia menatap pemuda itu dengan hormat. Sudah puluhan ribu tahun berlalu dan keluarga Bradley masih menjadi keluarga terkuat di antara 12 keluarga klan dewa. Mereka memiliki otoritas di komite tetua. Dan Haik ini adalah bintang paling menonjol dari keluarga Bradley. Dia masih muda, tetapi dia sudah berada di langit ketiga alam dewa ethereal. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa yang baru mulai. Dia mendapatkan asal-usul bintang leluhur mereka dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran. Kelebihannya membuat orang mengaguminya. Dengan berbagai pengalaman pribadinya, dia bisa memimpin korps atau melatih prajurit. Pria ini memiliki tekad baja yang mendukung tindakannya yang brutal dan tak berperasaan. Di mata tetua klan dewa, Haik tidak memiliki kelemahan yang signifikan. Ia dianggap sebagai pemimpin masa depan keluarga Bradley. Kepala keluarga Bradley dapat mengendalikan hampir semua hal di klan dewa atau penguasa kosmos. Namun, mereka telah membesarkan Haik dengan cara ini. Hingga saat ini, ia tidak pernah mengecewakan mereka.
Operasi di benua kuno yang disebut Desolate diusulkan oleh Haik. Ia juga mengusulkan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Klan Dewa telah menyebarkan buah penuntun ke area bintang yang menjadi ancaman bagi klan Dewa. Mereka telah mengungkap misteri benua kuno, yang telah menarik pasukan kuat yang mengirimkan penerus mereka yang kuat ke benua kuno. Kemudian, Haik memimpin generasi elit keluarga klan Dewa untuk bergabung dalam operasi penghancuran masa depan area bintang lainnya sekaligus. Rencana jahat dan kejam ini telah mengejutkan para tetua klan Dewa. Mereka harus memberinya tepuk tangan. Banyak ahli yang namanya tercatat dalam kitab Dewa klan Dewa menginginkan Haik menjadi pemimpin masa depan klan Dewa. Operasi ini di mana ia membawa para prajurit muda yang luar biasa dari keluarga klan Dewa ke benua kuno adalah tantangan terakhir baginya. Jika ia dapat melaksanakan rencananya dengan sukses untuk membasmi semua jenius dan masa depan area bintang lainnya, ia akan mengklaim tahta kepala klan Dewa di masa depan tanpa keberatan. Sebelum Haik datang ke sini, ia telah menulis janji militer, yang memastikan keberhasilannya dalam operasi ini. Ia penuh percaya diri, karena sebelum memasuki benua kuno, ia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa yang baru lahir, tetapi ia dengan paksa menahannya dan tetap berada di alam dewa ethereal sehingga ia memenuhi syarat untuk memasuki planet aneh itu. Karena ia memiliki asal-usul bintang leluhur mereka, ia dapat mengabaikan belenggu benua kuno untuk menggunakan kesadaran jiwanya dan menemukan makhluk-makhluk yang bersembunyi di sudut manapun. Dengan kekuatan elit keluarga Bradley di puncak alam dewa ethereal dan keuntungan khusus menggunakan kesadaran jiwa, kemenangan itu menjadi miliknya. Peyton tersenyum padanya seolah-olah ia telah melihat masa depan keluarga Bradley dalam dirinya atau membayangkan gambaran indah klan dewa yang menguasai kosmos. Ia merasa bangga dengan keluarganya dan, tentu saja, dengan Haik. Ingat satu hal, tujuan kita adalah untuk membersihkan semua benih berbakat dari area bintang lainnya. Haik mengerutkan alisnya dan berkata, itulah yang diharapkan para tetua dari kita. Kita harus mencapainya terlebih dahulu sebelum kita mencari tahu cara mendapatkan manfaat terbesar bagi keluarga kita. Anda harus tahu misi mana yang penting dan mana yang kecil. Kita tidak boleh memiliki masalah internal sebelum kita menyelesaikan misi utama. Saya mengerti, Tuan, Peyton tersenyum. Ya, pergilah. Kita harus mencapai rawa lebih awal. Haik mengangguk. Selain wilayah kita, 3 lainnya masih memiliki beberapa masalah kecil. Anggap saja kita akan membantu mereka memadamkan api. Itu bukan untuk mereka, tetapi untuk kita. Tuan muda, saya senang Anda telah memprioritaskan gambaran besarnya, Peyton mengagumi. Para ahli dari keluarga Bradley terus menyeberangi gletser dan mendekati Mia. Sekelompok prajurit dewa diam-diam tersebar di area lumpur licin. Mereka mendekat ke suatu arah. Ujung kaki Mia menyentuh tanah basah kawanan itu sedikit, melayang seperti bulu. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi terus memberi isyarat untuk membuat orang-orang berhamburan dan memperluas pengepungan mereka. Yue Men dengan anggun memimpin di depan untuk menunjukkan arah kepada mereka. Tiba-tiba, desisan udara yang merobek muncul dari kejauhan di depan. Wajah Mia sedikit berubah. Dia memanggil prajuritnya untuk berhenti. Tak lama kemudian, tim Bai Hao yang berempat berjingkat-jingkat dan berkumpul di dekat Mia. Bai Hao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan enggan. Mereka telah pergi sebelum kita datang. Alis tebal Mia berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, kita harus fokus pada target utama terlebih dahulu. Kita akan kembali ke ikan kecil itu nanti. Bai Hao membungkuk padanya dan menunjukkan permintaan maafnya. Melambaikan tangannya, Mia mengedipkan mata pada Peps dan meminta mereka untuk bergerak. 27 prajurit dewa disusun dalam formasi setengah lingkaran. Mereka bergerak lebih jauh. Sasaran mereka kini sudah dalam jangkauan. Jika seseorang dapat melayang di langit, ia akan dapat melihat bahwa Mia dan Peps hendak melemparkan jaring untuk menangkap ikan. Jaring mereka mengembang dan semakin mendekati Mo Fou, Sang Ying Yue, dan Wu Feng. Mo Fou dan yang lainnya adalah ikan, tetapi mereka tidak mengetahuinya dan bergerak dengan kecepatan biasa. Mereka tidak menyadari ancaman itu. Di antara kedua tim terdapat aliran sungai kotor yang sempit dan berkelok-kelok seperti ular. Di dalam salah satu aliran sungai itu terdapat sosok hantu yang pakaiannya begitu bersih sehingga seolah-olah tidak terpengaruh oleh air kotor.
Ia menyeringai dan menatap Mia dan Peps. Kemudian, ia menatap Mo Fou dan Sang Ying Yue yang tidak menyadari bahaya yang akan datang. Ia menyipitkan mata dan menatap Sa Zhao yang berjalan di belakang formasi. Lautan bintang di matanya berubah. Cahaya bintang di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi busur cahaya bintang dan anak panah di depannya. Bintang jatuh bergerak seperti pelangi, membawa kekuatan brutal yang dapat merobek langit. Cahaya bintang yang luar biasa mekar di cakrawala dan terbang mengikuti lintasan bintang-bintang yang telah menghubungkan energi bumi dan surga yang tebal dengan panah cahaya bintang. Panah cahaya bintang itu menjadi sangat tajam dan menusuk punggung Sa Zhao. Siulan yang memilukan itu merobek udara. Wajah Sa Zhao menjadi dingin dalam hitungan detik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Serangga gu kehidupan dalam darahnya menggeliat, mendesis, dan berdengung. Mereka segera berbaris menjadi formasi serangga iblis yang harus berjuang keras untuk menghentikan panah cahaya bintang itu. Aliran energi penghancur menyebar. Titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan cepat. Beberapa di antaranya meledak tepat di area tempat para prajurit klan dewa bersembunyi. Banyak prajurit klan dewa harus mengerahkan kekuatan mereka untuk menghentikan cahaya bintang atau menjauh. Dasar bocah kecil tercela, teriak Sa Zhao dengan marah. Mo Fou dan Cecilia harus menoleh untuk melihat Sa Zhao. Mereka juga melihat keributan di kejauhan yang disebabkan oleh para prajurit klan dewa saat mereka mengubah lokasi mereka. Mereka di sini. Cecilia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untuk sementara waktu, 11 ikan termasuk Sa Zhao mengumpulkan energi mereka semaksimal mungkin. Sama seperti anak panah cahaya, mereka berakselerasi puluhan kali lebih cepat dan melesat maju. Di titik kumpul para anggota klan dewa, wajah menawan Mia sedingin es. Dia mendesis, tangkap mereka segera. Garis pandangnya seperti es yang mengebor di sungai di depannya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Saat anak panah cahaya bintang melesat, dia telah mengenali siapa yang telah mengganggu bisnisnya. Bocah itu yang telah merampas pohon buah bintang cemerlang darinya. Selama 5 tahun terakhir ini, mereka telah berpindah-pindah di daerah rawa dan membunuh banyak prajurit untuk mengumpulkan bahan-bahan, tetapi sampai sekarang, dia belum mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada pohon buah bintang cemerlang. Pohon buah bintang cemerlang dirampok, yang meninggalkan dendam dalam benaknya. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Seorang anak di langit pertama alam dewa etiril telah menipunya dengan kekuatannya Upanishad. Dia telah mengambil pohon buah bintang cemerlang tepat di depannya, meninggalkannya beberapa kata yang mengejek dan memprovokasi. Setiap kali dia mengingat ini, dia begitu kesal sehingga dia mengatupkan rahangnya. Itu adalah satu-satunya kesalahan yang dia lakukan sejak dia tiba di benua kuno. Dia tidak akan pernah melupakannya. Kali ini, timnya telah merencanakan untuk waktu yang lama untuk membunuh prajurit yang tersisa sebelum tim Haik tiba. Namun, tepat pada saat kritis, cahaya bintang telah menunjukkan posisi mereka dan mengganggu rencananya hanya dalam sekejap. Karena mereka tidak dapat membentuk formasi serangan, rencana mereka hancur. Ini kedua kalinya. Mia menarik napas dalam-dalam. Matanya yang indah berbinar dengan pikiran jahat. Dia membenci Xian sampai ke tulangnya. Setelah rencana klan dewa terganggu, para prajurit dewa harus mengejar yang lain dengan marah. Formasi mereka melebar. Ketika Cecilia, Mo Fou, dan yang lainnya berpencar, formasi klan dewa harus terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ketika Mo Fou, Cecilia, Sang Ying Yue, dan yang lainnya berpencar, seseorang akan terbunuh, tetapi pembubaran seperti ini akan menyelamatkan mereka dari semua yang terbunuh. Saat para prajurit dewa mengejar yang lain, para prajurit di daerah rawa berhamburan seperti garis yang menyimpang dari sumber yang sama. Satu tim mengejar yang lain. Dan bagi sang pencetus, kesempatan yang ia cari akhirnya datang. Anggota klan dewa berpencar untuk mengejar para pelarian. Para prajurit hebat dari berbagai wilayah bintang berlarian tak teratur. Barisan orang mulai menjauh dari titik awal mereka di rawa. Mo Fou, Wu Feng, dan Cecilia akan menggunakan metode yang sama saat mereka dikepung oleh para prajurit klan dewa. Namun, mereka akan berkumpul untuk mencegah terbunuh di tempat tanpa sempat melarikan diri setelah itu. Saat mereka menghadapi klan dewa, mereka akan berpencar dan meninggalkan jangkauan serangan klan dewa terlebih dahulu, lalu berkumpul lagi nanti. Di rawa,
tim klan dewa menyebar dan berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Wajah Mia dingin saat dia berdiri diam. Bai Hao dan Peps telah pergi untuk mengejar para pelarian. Yue Men sibuk memberi petunjuk arah Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya kepada anggota klannya, jadi mereka tidak perlu mencari secara membabi buta. Bayangan anggota klan dewa melewati Mia. Dia mengerutkan kening dan berdiri di dekat sungai yang keruh. Xian telah menyerbu keluar dari sungai dan berpencar seperti kaca yang pecah hanya dalam sekejap. Dia tahu bahwa itu adalah kemampuan kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia juga tahu bahwa para prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad adalah target yang paling sulit untuk ditangkap. Namun, dia tidak pergi karena dia secara intuitif percaya bahwa Xian tidak melakukan perjalanan jauh. Tidak banyak orang yang tahu bahwa selain kekuatan gravitasi Upanishad, pencapaiannya dalam kekuatan pikiran tidaklah dangkal. Terkadang, intuisinya akurat. Dia juga percaya pada perasaannya. Dia bisa merasakan Xian bersembunyi di dekat sini. Tak lama kemudian, tidak ada anggota klan dewa di dekatnya. Para prajurit keluarga Bai juga telah pergi. Tidak ada yang tinggal untuk melindunginya, meninggalkannya berdiri di sana sendirian. Aku ingin tahu mengapa kamu bisa bersembunyi di dekat sini dan Yue Men tidak mengenalinya untuk mengingatkanku. Itu berarti kamu bahkan bisa menipu Yue Men. Kamu tidak biasa. Dia merenung sejenak dan kemudian tersenyum, wajahnya senang dan cerah. Sekarang, ada dua dari kita di sini. Bisakah kita bertemu untuk berbicara? Meskipun dia bisa merasakan Xian di sekitar sini, dia tidak seperti Haik yang telah menyatu dengan asal-usul benua kuno. Jadi, dia tidak bisa mendeteksi lokasi pasti Xian. Mata Mia yang cerah memancarkan riak cahaya. Dia tersenyum menawan seperti bunga mawar yang sedang mekar. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma yang memikat pikiran orang dan membangkitkan gairah pria manapun. Itu membuat jantung mereka berdetak lebih cepat dan darah mereka mendidih. Itu adalah salah satu jenis pengendalian pikiran yang menggoda. Xian bersembunyi jauh di dalam sungai. Dia telah menyesuaikan detak jantungnya, pernapasannya, dan mengendalikan aliran darahnya agar lebih lambat. Namun, dia merasa seperti seekor kucing sedang menggaruk dadanya dengan cakarnya yang lembut saat mendengar suaranya yang malas namun menyenangkan muncul di atas kepalanya. Dia bahkan mengalami beberapa halusinasi seksi dalam benaknya. Wanita-wanita cantik dengan pakaian yang sangat minim menjulurkan lidah mereka dan menjilati bibir mereka. Mata mereka melamun dan menggoda sementara mereka menjuntaikan tubuh mereka yang menakjubkan yang memamerkan fitur-fitur mereka yang cantik namun terlarang. Wanita-wanita muda itu muncul di otaknya, menempati jiwanya dan laut kesadaran dan menenggelamkan kesadarannya. Mereka membuatnya membangkitkan hasratnya yang ekstrim. Meskipun dia tidak menyadarinya, napasnya menjadi lebih pendek dan lebih berat. Matanya sekarang memiliki cahaya panas yang telanjang. Versi lain dari dirinya sedang berjuang dan mencoba untuk melepaskan kendalinya untuk meledak. Secara bertahap, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Tiba-tiba, aura yang sangat dingin menyebar dari manik dingin yang dicelupkan racun. Itu seperti hujan es di hari musim panas yang terik. Perasaan kering dan panas dalam pikirannya hancur seketika saat dingin menyebar di seluruh tubuhnya. Xian menenangkan dirinya. Dia bergegas untuk menstabilkan pikirannya dan menyesuaikan kondisinya. Di tepi sungai, Mia tertawa terbahak-bahak, tubuhnya yang anggun bergetar. Matanya yang mempesona mengamati area tempat Xian bersembunyi. Dia mengangkat kelima jarinya dan kekuatan Upanishad-nya yang mengerikan meledak. Gravitasi sungai tempat Xian bersembunyi berubah. Xian didorong ke atas oleh kekuatan yang kaku, melesat ke langit. Ledakan. Dia muncul dari arus air yang keruh, mengalir ke cakrawala. Ketemu kamu. Mia menjilat bibirnya yang penuh. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan ganas. Dia berteriak, berani ikut campur dalam urusanku. Bocah, kau jodohkan kematian. Sebuah token giok terbang keluar dari pinggangnya yang memiliki ukiran naga perak bercakar 5. Token giok itu bergetar. 12 naga perak bercakar 5 terbang keluar dari token itu. Ada 12 rantai besi panjang yang diikatkan pada tanduk mereka yang juga menonjol keluar dari token seukuran telapak tangan itu. 12 naga perak itu ditutupi dengan sisik perak yang halus seperti kepingan perak yang berkilau. Naga perak bercakar 5 itu tampak nyata dan nyata, aura mereka jahat dan mematikan.
Dengan token giok sebagai pusatnya, 12 naga perak bercakar 5 itu meraung dan menjerit. Mereka melepaskan aliran energi perak yang mewarnai seluruh tempat itu menjadi perak. Ledakan, 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 ledakan bergema di kehampaan. 12 naga perak meraung dan mengitari token, terus melepaskan lebih banyak energi perak. Xian masih terdorong oleh aliran di bawah naga-naga perak itu. Kulitnya berubah. Kekosongan yang tak terlihat itu tampak nyata. Itu telah berubah menjadi penjara yang tidak dapat dilihat oleh orang normal. Itu membuatnya tetap di dalam. Ruang angkasa tampak membeku. Apakah menurutmu kekuatan luar angkasa Upanishadmu tak terkalahkan? Mia tersenyum lembut, berdiri di sana dengan anggun. Kecuali jika kau telah mencapai langit pertama alam dewa yang baru lahir, jangan bermimpi tentang merobek formasi ilahiku, naga tersembunyi mengikat langit. Aku ingin melihat bagaimana kau bertarung melawanku. Mia adalah putri dari kepala keluarga Fernandes dari klan dewa. Sebagai salah satu dari 12 keluarga besar klan dewa, keluarga Fernandes mengendalikan beberapa wilayah bintang yang luas dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tidak sulit untuk menggunakan produk bumi dan surga yang berharga itu untuk memaksa senjata ilahi. Generasi muda dari keluarga inti semuanya memiliki alat dan senjata yang kuat. Sebagai putri kepala, Mia jelas tidak kekurangan senjata ilahi yang bagus. Mereka hampir mencabut suku naga perak dan menggunakan 12 naga perak untuk membuat token naga kekaisaran. Itu dapat melepaskan 12 naga perak bercakar 5 yang terkurung untuk mengatur naga tersembunyi mengikat langit. Dengan wilayah kekuasaannya dan intensitas kekuatan dewanya, saat ia mengurung seorang ahli alam dewa langit pertama yang baru lahir, ia akan merasa sulit untuk keluar. Jika Mia mencapai alam dewa langit baru lahir dan kekuatan dewanya meningkat, kekuatan token naga kekaisaran akan meningkat pesat, membuatnya semakin menakutkan. Formasi Dewa Naga tersembunyi mengikat langit mengurung ruang. Bagi para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad, itu seperti penjara. Kecuali mereka telah mencapai tingkat yang mendalam, tidak akan mudah untuk keluar. Karena Mia adalah pemilik token naga kekaisaran, formasi itu tidak memengaruhinya. Ia bisa masuk atau keluar sesuka hatinya. Ia berdiri di tempatnya dan menunjuk token naga kekaisaran. Rantai panjang yang mengikat ke-12 naga perak itu dengan paksa menarik semua naga itu ke bawah. Itu juga menyeret ruang yang mengurung Xian ke tanah. Xian meringis dan melihat ke-12 rantai yang mengikat ke-12 naga perak raksasa itu dan cara mereka berjuang dan meraung dengan mata kosong. Ia masih ingat tanah penghancur dewa yang mengarah ke area bintang Agate. Di tanah itu, klan dewa juga menggunakan formasi yang sama untuk merantai prasasti batu yang dapat menyerap darah dan daging dari prajurit lain untuk memulihkan prajurit klan dewa yang bersembunyi di dalamnya. Dengan begitu, prajurit yang sekarat dapat pulih dengan cepat. Rupanya, formasi Dewa Naga tersembunyi mengikat langit oleh 12 naga perak bercakar 5 memiliki prinsip yang sama dengan formasi jahat itu. Dia tidak bisa tidak mengingat anggota garis keturunan haus darah yang dulu dipenjara di sana. Kau tidak bisa melarikan diri, karena kau berada di langit pertama alam dewa ethereal. Ah, tidak, kau telah mencapai langit kedua alam dewa ethereal. Sepertinya kau telah memurnikan pohon buah bintang cemerlang milikku. Saat berbicara, Mia menyadari bahwa alam Xian berubah. Wajahnya menjadi lebih dingin. Pohon buah belimbing cemerlang adalah salah satu tujuanku. Itu akan menjadi hadiah yang sempurna dari keponakanku yang akan datang. Itu akan membantu keponakanku mencapai alam dewa yang baru lahir tanpa bahaya apapun. Kau telah menyia-nyiakan buah-buah dewa. Kau telah memurnikan semuanya. Kau pantas mendapatkan 1000 kematian. Saat berbicara, Mia memasuki ruang tempat naga tersembunyi mengikat langit berada. Dia berjalan menuju Xian selangkah demi selangkah. Di dalam ruang aneh itu, 12 naga perak raksasa menari seperti 12 sambaran petir. Cahaya perak berkilauan dan membutakan orang-orang. Mia datang, matanya seperti es yang tajam. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan ke bawah, kau harus mati. Gravitasi meningkat dengan cepat seperti gunung setinggi 10.000 meter yang menekan ke bawah. Tekanan yang mengerikan membuat Xian menggigil tak terkendali. Tulang-tulangnya terdengar seperti ledakan. Tekanan berat itu datang seperti lautan besar yang mengalir deras padanya. Ruang yang mengurungnya berderit seolah-olah tidak dapat bertahan lagi.
Itu akan meledak dalam hitungan detik. Mia ingin menggunakan kekuatan Upanishad miliknya untuk menghancurkan tulang dan dagingnya hingga menjadi bubur yang berantakan dan berdarah. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, Xian membungkuk seolah-olah seseorang perlahan mendorongnya ke tanah. Tanah di bawah tubuhnya meledak terus-menerus saat hancur seperti pecahan kaca yang mengembang darinya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan setiap retakan tanpa dasar itu memanjang puluhan ribu meter. Klan Dewa, haha, anggota klan Dewa. Suaranya serak saat dia berusaha keras untuk bernapas. Xian membungkuk, tetapi dia tertawa aneh. Tawanya menjadi lebih keras, yang semakin liar dan gila. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Otot-otot ramping itu seperti bukit atau gunung di seluruh tubuhnya. Kedengarannya seperti ledakan besar. Pembuluh darah menonjol dengan keras di bawah kulitnya dan memberikan perasaan sesuatu yang sangat indah. Ses! Duri tajam menonjol keluar dari bahunya. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah secara dramatis. Dia kemudian mendapatkan baju besi alami yang terbuat dari kulitnya dan begitu banyak duri tajam di pundaknya, siku, lutut, dan bahkan di punggung tangannya. Darah mendidih di tubuhnya seperti sorak-sorai yang brutal. Aura pembunuh yang besar melesat ke langit. Matanya langsung berubah menjadi merah tua seperti darah, wajahnya tidak berperasaan dan jahat. Dia menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak, akhirnya aku bisa melawan anggota klan Dewa. Bagus sekali. Mia tercengang, menatap transformasinya. Dalam hitungan detik, dia mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Awalnya dia bingung, tubuhnya yang lembut bergetar saat dia sadar dan berteriak, klan iblis abadi. Mia menatap Xian yang tertawa terbahak-bahak. Dia mengubah raut wajahnya dengan cepat. Matanya yang penuh penghinaan kini terfokus. Dia menjadi waspada hanya dalam sekejap. Itu karena Xian telah berubah secara tiba-tiba. Klan Iblis Abadi, karena dia adalah anggota inti keluarga Fernandes, Mia mengetahui banyak rahasia klan dewa. Di kosmos yang luas ini, mereka menganggap diri mereka sebagai dewa karena mereka adalah prajurit yang hampir sempurna di dunia. Umur panjang mereka hampir abadi. Tubuh mereka sangat kuat. Kecepatan pemulihan mereka tak terbayangkan dan pikiran mereka sangat luar biasa dalam memahami berbagai kekuatan Upanishad. Klan Dewa adalah klan yang memiliki semua kelebihan dari ras-ras besar. Mereka memiliki semua kelebihan dari berbagai ras dalam tubuh mereka. Selain tingkat reproduksi yang buruk, mereka hampir tidak memiliki kelemahan lain. Para anggota Dewa sombong dan bangga dengan asal-usul dan identitas mereka. Mereka berpikir bahwa tidak ada ras di dunia ini yang bisa sesempurna mereka. Namun, ke-12 keluarga klan Dewa, para ahli hebat yang namanya tercatat dalam kitab Dewa, semuanya tahu bahwa di alam semesta yang luas ini ada sebuah klan dengan sejumlah kecil anggota yang tersisa yang tidak lebih lemah dari mereka dalam aspek apapun. Klan itu disebut klan Iblis Abadi. Mereka sangat kuat dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Mereka begitu kuat sehingga mereka dapat berubah seperti prajurit tingkat tinggi dari klan Dewa. Bentuk seorang prajurit dewa yang telah berubah disebut tubuh abadi dewa. Pada saat yang sama, para prajurit iblis abadi juga dapat berubah menjadi tubuh abadi iblis mereka. Bentuk mereka setelah berubah secara mengejutkan mirip. Dengan banyak kesamaan, banyak prajurit dewa lama mempertanyakan apakah kedua klan itu dapat memiliki sesuatu yang berhubungan kembali dengan asal-usul mereka. Itu juga membuat para prajurit dewa gelisah. Mereka selalu menganggap ras ini sebagai ancaman yang signifikan dan musuh bebuyutan mereka. Sudah jutaan tahun sejak klan iblis abadi melawan mereka. Mereka tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Bertahun-tahun yang lalu dalam perang besar antara kekuatan Haus Darah dan klan dewa, klan iblis abadi adalah kekuatan inti. Perang itu berakhir dengan kekalahan Bloodthirsty dan kerugian besar bagi klan iblis abadi. Setelah itu, klan dewa telah mengirim pasukan terbaik mereka untuk mengejar dan membunuh anggota klan iblis abadi di setiap wilayah bintang. Mereka ingin membasmi ras ini. Karena banyaknya kesamaan, keberadaan ras ini selalu membuat mereka gigit jari. Dahulu kala, seorang sage telah menyelidiki dan mengumumkan sebuah teori tertentu. Ia berasumsi bahwa klan dewa dan klan iblis memiliki asal-usul yang sama. Planet leluhur klan dewa adalah benua kuno. Pada awal mula alam semesta ini, 5 benua kuno tercipta pada saat yang sama. Bintang dewa kuno adalah salah satunya.
Hingga saat ini, bintang itu masih menjadi tempat paling rahasia di area bintang dewa kuno. Itu adalah tanah suci klan dewa dan tanah terlarang. Hanya prajurit terhebat yang diizinkan untuk mengunjungi bintang itu. Ritual dan upacara khidmat klan dewa diadakan di sana. Bintang dewa kuno adalah tanah air, tempat lahirnya klan dewa, dan salah satu dari 5 benua kuno di alam semesta ini. Menurut orang bijak itu, klan iblis abadi lahir di benua kuno lain yang disebut bintang iblis kuno. Bintang iblis kuno dan bintang dewa kuno adalah 2 bintang dari bintang biner. Mereka memiliki banyak kesamaan. Karena keduanya adalah benua kuno di alam semesta, benua dewa kuno dan benua iblis kuno secara mengejutkan mirip seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Mereka telah melahirkan klan dewa dan klan iblis abadi. Mereka berdua memiliki darah dewa dan darah iblis. Mereka dapat berubah dan tingkat reproduksi mereka rendah. 2 ras yang sebanding itu telah saling bertarung selama miliaran tahun yang lalu. Dahulu kala, klan dewa dan klan iblis abadi adalah kekuatan terkuat di kosmos ini. Namun, rumor mengatakan bahwa klan iblis abadi telah menurun untuk waktu yang lama. Tidak hanya anggota klannya yang dibantai, tetapi tidak ada yang tahu di mana bintang iblis kuno berada. Banyak orang berasumsi bahwa klan dewa juga telah menghancurkan planet itu. Tidak seorang pun melihatnya sejak saat itu. Setelah kekalahan telak mereka, anggota klan iblis abadi pindah ke area bintang lain untuk bertahan hidup dan memulihkan kekuatan mereka. Kemudian, klan iblis abadi masih menjadi anggota inti dari operasi besar untuk menghancurkan klan dewa. Mereka masih bertujuan untuk mencabut klan dewa untuk membalas dendam atas klan mereka. Sebelum kekuatan haus darah menyerbu area bintang dewa kuno, klan dewa telah mengalami bahaya yang hampir memusnahkan ras ini. Klan iblis abadi adalah kekuatan yang paling menakutkan dalam operasi semacam itu. Namun, setelah kekalahan kekuatan haus darah, klan dewa akhirnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar dan membunuh anggota klan iblis abadi. Setelah bertahun-tahun operasi pembersihan ini, jumlah prajurit iblis yang tersisa semakin mengecil. Karena Mia adalah murid utama keluarga Fernandes dari klan dewa, dia mengerti betapa mengerikannya klan iblis abadi dibandingkan dengan klan lain. Dia tahu seberapa parah kerusakan yang dibawa klan ini ke klan dewa. Dia telah mendengar dari para pendahulunya bahwa jika klan ini lebih beruntung, mungkin mereka akan menjadi penguasa alam semesta ini. Retak, 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 rangkaian pikiran berkelebat di kepala Mia. Tubuhnya yang anggun mengeluarkan suara berderak saat berganti. Pakaian di tubuhnya yang ramping dan lembut tiba-tiba hancur oleh kekuatan yang tidak diketahui. Sisik-sisik transparan muncul di kulitnya seperti daun yang tumbuh di pohon. Sisik-sisik itu entah bagaimana terbuat dari kristal yang menyilaukan, yang melepaskan fluktuasi energi kuat yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Paku-paku kristal mencuat dari bahunya, siku, lutut, dan punggung tangannya. Paku-paku itu tampak seperti es tajam yang membuat orang-orang menghormati dan mengaguminya. Itu adalah tubuh abadi dewa yang hanya dapat dimiliki oleh anggota dewa berdarah murni. Begitu mereka dapat berubah menjadi tubuh abadi dewa, kekuatan dan kompetensi mereka langsung meroket. Melihat Xian berubah menjadi tubuh abadi iblisnya, Mia tidak lagi memiliki sedikit pun rasa jijik. Dia harus fokus menghadapi ancaman besar bernama Xian ini. Dibandingkan dengan bentuk Xian, Mia tampak jauh lebih cantik. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik kristal yang menempel di tubuhnya. Sisik-sisik itu berkilau seperti porselen yang paling indah. Namun, duri-duri tajam itu seperti es yang membuat orang mati rasa dan memberi mereka perasaan tajam. Mata Xian semerah darah. Dia tampak brutal dan liar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kekacauan. Baju zirah alami di tubuhnya memiliki retakan yang memperlihatkan otot-otot ramping dan kulit merahnya. Duri-duri tulang yang menonjol membuat orang membayangkan sesuatu yang jahat dan kejam. Setelah mereka menyelesaikan transformasi mereka, mata Mia menjadi tenang seolah-olah mereka tidak memiliki emosi yang seharusnya dimiliki manusia. Dia tampak dingin seperti mesin pembunuh. Xian berbeda, matanya tampak seperti meneteskan darah, memperlihatkan niatnya yang liar dan kejam. Dia tampak benar-benar jatuh ke lautan darah. Hasrat memenuhi pikirannya, memberi orang perasaan seperti binatang buas yang gila. Kami hanya memiliki satu kebijakan terhadap anggota klan iblis abadi, bunuh sampai akhir.
Suara Mia dingin sampai ke tulang. Dia tidak memiliki sedikit pun emosi dalam suaranya. Salah satu tangannya yang berduri dan kristal menunjuk ke arah Xian. Ledakan. Gravitasi 1000 kali lebih berat menekan ke bawah. Xian meraung seperti binatang buas yang dikurung. Pembuluh darah menggelembung dan menggeliat di bawah kulitnya. Mereka menggeliat seperti cacing, melepaskan energi mematikan ke langit dengan arus yang mengguncang bumi. Medan gravitasi yang menutupi tubuhnya meledak dengan cara yang bergema. Gugusan cahaya yang dapat menghancurkan planet melesat keluar, mengejutkan kedua belas naga perak. Mereka marah, meraung dan mendesis oleh Xian dengan cakar mereka terentang seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Xian. 12 naga perak bercakar 5 memiliki bunga yang mekar di mulut mereka. Bunga-bunga segar itu menggeliat dan menggigit udara seperti ember besar berisi darah. Bunga iblis penjara gelap, Xian berkata dengan suara serak sebelum tertawa terbahak-bahak. Saat berada di tanah kehancuran dewa, dia mengenal bunga iblis penjara kegelapan. Dia tahu bahwa itu adalah alat klan dewa yang dapat melahap darah, daging, dan ki esensi untuk mengisi ulang para prajurit dewa. Itu adalah makhluk aneh dan mengerikan di dunia ini. Namun, bunga iblis penjara kegelapan itu paling takut pada api surga. Yah, kau tahu banyak, kata Mia acuh tak acuh. Sepertinya klan iblis abadi dan klan kita adalah musuh bebuyutan dari generasi ke generasi. Kau tahu perbuatan kita dengan sangat jelas. Sayang sekali itu tidak dapat mengubah apapun. Bunga iblis penjara kegelapan hanya membenci pemanasan atas atau hal-hal yang atas. Pupil matanya mengecil. Sementara dia belum selesai, gugusan api merah terbang keluar dari glabella Xian, mengenai setiap bunga iblis penjara kegelapan. Mendesis, mendesis, mendesis. Bunga iblis penjara kegelapan di mulut kedua belas naga perak bercakar 5 itu terbakar abis. Mereka berubah menjadi abu hampir seketika. Semua naga perak bercakar 5 dengan rantai itu dulunya memiliki mata kosong tanpa fokus yang jelas. Tiba-tiba, mereka mulai berjuang keras. Mereka berhenti saat menuju Xian. Mereka melolong dan mengarahkan serangan mereka ke Mia. Bunga iblis penjara kegelapan adalah hal-hal yang mengendalikan pikiran naga. Ketika bunga-bunga itu dibakar, para naga mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Mereka membenci klan dewa sampai ke tulang. Bagi Mia, orang yang telah memenjarakan mereka selama bertahun-tahun sebagai budak, permusuhan mereka terhadapnya begitu dalam. Begitu mereka bangun, mereka menunjukkan taring mereka dan berusaha membunuh Mia untuk membebaskan diri dari token naga kekaisaran. Pada saat itu, kurungan ruang yang disebabkan oleh naga tersembunyi yang mengikat langit hancur. Xian segera memanfaatkan kesempatan itu. Sambil menyeringai jahat, dia tidak terburu-buru untuk menyerang Mia. Tubuhnya berkelebat dan dia menghilang dari amukan token naga kekaisaran yang menyerang. Dia ingin memastikan bahwa dia memiliki cukup ruang untuk menyerang atau mundur. Dia tidak ingin menggunakan energinya untuk menahan kurungan lain. Enyahlah, Mia berteriak keras saat kedua belas naga perak itu mendekatinya. Token naga kekaisaran tiba-tiba memiliki daya isap yang kuat. Kedua belas rantai yang terhubung ke naga itu berayun kencang dan mundur ke token giok. Naga-naga perak itu meraung dan menjerit dengan enggan. Mereka ditarik ke dalam token naga kekaisaran, berubah menjadi 12 gambar naga di token itu. Semuanya menjadi tenang. Saat Mia kembali ke rumah, dia akan menggunakan bunga iblis penjara kegelapan untuk mengendalikan jiwa mereka. Kemudian, token naga kekaisaran berfungsi kembali. Namun, dia tidak bisa menggunakannya untuk pertempuran ini lagi. Bagus, kau telah menyatu dengan api surga. Tidak heran mengapa kau tidak takut pada bunga iblis penjara kegelapan. Wajah Mia tampak tenang. Ia menyingkirkan token itu, tetapi ia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan lagi. Setelah kau menyingkirkan naga tersembunyi yang mengikat langit, kau dapat segera meninggalkan tempat ini dengan kekuatan luar angkasa Upanishad milikmu. Mengapa kau tinggal di sini? Ia tahu dengan jelas bahwa tanpa token naga kekaisaran, ia tidak dapat membunuh Xian, seorang prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Karena itu, ia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan lagi. Mia berdiri seperti gunung es di tengah rawa. Dia menatap Xian dengan mata dingin. Aku penasaran kenapa kau bersembunyi di sini. Kau bisa pergi lebih awal. Apa kau punya rencana? Saat pikirannya berkelebat, dia mulai mengobrol dengan Xian.
Xian tampak seperti gunung berapi. Aura buasnya tebal dan mengerikan seolah-olah dia memiliki masalah mental yang akan meledak kapan saja. Meskipun keduanya telah berubah, Mia tampak tenang tanpa sedikit pun emosi manusia. Xian brutal dan ganas seperti binatang buas yang marah. Dia menunjukkan wajahnya yang paling ekstrim. Mereka benar-benar dua kutub ekstrim yang berbeda. Hanya Xian yang tahu bahwa jika dia tidak menggunakan langit ketiga amukan, dia tidak dapat mengonsumsi energi negatif di titik akupunturnya yang akan membuatnya menjadi gila di bawah darah iblis yang mendidih. Namun, begitu dia melepaskan energi negatifnya, dia bisa sadar. Saat melawan Mia, dia tidak menggunakan energi negatif atau kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad. Dia mencoba untuk tidak menggunakan kemampuan yang berhubungan dengan ciri-ciri garis keturunan Bloodthirsty. Xian tahu bahwa meskipun dia menggunakan semua keterampilan, dia tidak bisa membunuh Mia. Pada saat yang sama, identitasnya akan terungkap. Dan jika Mia mendapatkan identitasnya, dia bisa mengesampingkan semuanya untuk mengumpulkan semua anggota klan dewa di sini untuk membunuhnya. Itu bukan situasi yang ingin dia lihat. Jadi, dia tidak menjawab pertanyaan Mia. Dia mengangkat satu tangan, telapak tangannya menghadap api yang melayang di atas kepalanya. Jiwa yang sama tiba-tiba menjadi medan magnet yang paling mendominasi dengan kekuatan hisap yang ekstrim. Tak lama kemudian, awan tebal energi bumi dan surga di atas kepala mereka tiba-tiba membuat hujan deras yang berkumpul di jiwa yang sama Xian dan tampak seperti Ignis Fatuus. Itu terikat seolah-olah jiwa yang sama telah mencengkeramnya di tangan. Energi bumi dan surga yang tak tertandingi dari benua kuno berkumpul seperti aliran energi yang padat. Tiba-tiba, itu berubah menjadi balok cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang jatuh yang ditujukan pada Mia. Mia yang tenang mengubah wajahnya untuk pertama kalinya. Kilatan ketakutan melintas di matanya. Balok cahaya yang cemerlang itu memiliki energi seluas 10 mil di sekitarnya. Planet ini adalah benua kuno yang memiliki energi bumi dan surga paling melimpah di alam semesta ini. Jumlah energi dari 10 mil di sekitarnya dapat dibandingkan dengan serangan bunuh diri seorang ahli alam dewa yang baru mulai. Bahkan Mia tidak tahan, sisik transparan di seluruh tubuhnya menggigil. Cincin cahaya perak berkibar darinya, bergabung satu sama lain untuk menciptakan energi yang beriak seperti air laut. Dia mengenakan topeng yang sangat indah, yang tampak pucat dan ganas. Namun, itu memiliki energi yang menakutkan. Gambar-gambar aneh muncul di topengnya. Garis-garis halus itu tampak terhubung dengan pembuluh darah Mia dan melepaskan energi kuat yang membuat wajahnya memancarkan cahaya perak dan mengirimkannya ke cincin cahaya perak di sekitarnya. Energi di sekitarnya berubah secara besar-besaran. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Potongan energi seperti matahari kecil itu menekan ke bawah dengan gerutuan, menghantam cincin cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala Mia. Ledakan yang memekakkan telinga bergema. Rasanya seperti daerah ini menerima gempa bumi yang luar biasa. Badai energi yang mengerikan itu meluas seperti air pasang yang meluap kemana-mana. Itu menghancurkan semua rumput, pohon, dan bunga, yang menghalangi jalannya menjadi bubuk. Bahkan batu-batu keras pun hancur. Daerah itu hancur karena serangan ini. Sebuah lubang besar yang menutupi area seluas 10 mil muncul, yang tampak tak berdasar. Swosh, swosh, swosh. Bayangan menuju ke daerah mereka. Mereka telah menghentikan pengejaran mereka terhadap tim Mofou karena mereka takut sesuatu yang buruk terjadi pada Mia. Xian berdiri di dekat lubang besar itu dan menggunakan kosol untuk merasakan. Dia meringis setelahnya. Sangat kuat, Mia aman dan sehat di bawah serangan prestise surga dan bumi yang menekan itu. Jiwa dan tubuhnya tidak banyak berubah. Dia hanya menerima beberapa goresan. Xian ketakutan. Dia berpikir bahwa dalam situasi di mana dia tidak masuk ke langit ketiga amukan untuk menggunakan energi negatifnya, dia tidak akan lebih baik dari Mia jika dia harus menanggung serangan seperti itu. Serangan itu adalah energi dari benua kuno yang telah dikumpulkan oleh rekan jiwanya untuk menciptakan prestise langit. Hanya Xian yang memiliki asal yang sama dengan benua kuno yang dapat mengumpulkan energi bumi dan surga di sini untuk menciptakan serangan fatal. Namun, Mia tidak terluka. Merasa diam-diam untuk sementara waktu, Xian menemukan bahwa lebih banyak ahli datang ke daerah ini.
Dia menenangkan diri dan kemudian pergi diam-diam. Saat dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, selama ruang tidak dibatasi, mudah untuk pergi. Sebelum Yue Men dan anggota keluarga Fernandes tiba, dia telah menghilang. Setelah beberapa menit, tim Yue Men dan Bai Hao datang dengan rasa khawatir. Mereka ketakutan saat melihat lubang yang dalam itu. Mereka semua meringis. Suara Mia terdengar dari dalam lubang. Tak lama kemudian, Mia perlahan melayang ke atas. Dia telah kembali ke bentuk normalnya dengan mengenakan gaun cantik dari tubuh abadi dewa. Wajahnya memerah dan ada tetesan darah di sudut mulutnya. Dia tidak tampak lelah, tetapi cahaya dingin menyala dari matanya yang membuat orang-orang ketakutan. "Nona muda, apa yang baru saja terjadi?" tanya Yue Men dengan khawatir. Siapa yang bisa menciptakan serangan sekuat itu? Siapa yang bisa sekuat itu? Mia memiliki wajah yang dingin dan kasar. Dia mengerutkan kening dan merenung, dia aneh. Aku ragu itu. Dia berhenti di tengah jalan. Mungkin itu karena para prajurit keluarga Bai di sini, karena dia tidak ingin membiarkan orang luar selain Yue Men mengetahui hal ini. Dia menghentikan antreannya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu mendapat hasil panen? Ketika kami mendengar keributan gila di sini, kami bergegas kembali. Kami belum membunuh siapapun, tetapi Peps dan para prajurit keluarga Iskat sedang memburu mereka. Mungkin, mereka akan membunuh beberapa, kata Yue Men. Wanita yang mengolah kekuatan cahaya dan es bernama Sang Ying Yue, apakah kamu tahu di mana dia? Di sana, Yue Men menunjuk ke suatu arah. Mia mengangguk dan berkata, ikuti aku di sana. Dia ingat pertama kali dia melihat Xian. Dia bersama dengan Sang Ying Yue di dalam sangkar cahaya tak terlihat. Mereka memiliki sesuatu yang ambigu di sana. Dia tahu bahwa sulit untuk menaklukkannya karena dia tidak dapat menggunakan token naga kekaisaran lagi. Dalam kasus ini, untuk memaksa Xian, dia hanya punya satu cara, menangkap orang yang dia sayangi. Mia berasumsi bahwa Sang Ying Yue penting bagi Xian. Dengan tongkat kayu yang patah, titik-titik cahaya bintang perlahan berkumpul di tubuh Xian. Dia telah kembali ke tubuhnya dan kemudian berubah menjadi kostum prajurit hitam. Xian mengerutkan kening dan berpikir. Mia di langit ketiga alam dewa etiril adalah prajurit tingkat tinggi dari klan dewa. Dia bisa mengubah bentuk hanya dalam sekejap. Dia kuat dan dia juga memiliki banyak senjata ilahi. Hampir mustahil untuk mengambil bunga iblis 7 warna darinya. Meskipun dia menggunakan energi negatif dan mengungkapkan garis keturunan haus darahnya, dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa mengalahkan Mia. Jika dia ingin mendapatkan bunga iblis 7 warna, dia harus memanfaatkan kesempatan ketika Mia terluka atau mengancamnya. Mengancamnya, matanya berbinar. Dia tersenyum setelah merenung sejenak. Dia pergi dengan cepat sesudahnya. Xian dan Mia telah memikirkan lokasi yang sama. Sekelompok 4 prajurit bergerak cepat di daerah rawa. Mereka tampak seperti 4 sambaran petir. Tidak jauh di belakang mereka adalah anggota keluarga Iskat yang menyerang target mereka dengan serangan energi yang berbeda. Mereka telah menyerang rawa di sepanjang jalan, membuat parit dan menghancurkan rintangan apapun yang menghalangi jalan mereka. Cecilia dan Sang Ying Yue memimpin. Kekuatan dewa mengalir di tubuh mereka. Mereka ingin menyingkirkan para pengejar itu dan berkumpul kembali dengan Mo Fou dan Wu Feng. Tiba-tiba, Cecilia dan Sang Ying Yue terguncang. Mereka berhenti dan melihat ke daerah di depan dengan wajah gelap. Kekosongan di depan mereka memiliki lapisan penghalang energi tak kasat mata yang menghalangi jalan. Penghalang itu ulet dan fleksibel seperti awan kapas. Ketika mereka melangkah masuk, mereka tidak bisa berjuang untuk keluar dari sana. Ketika mereka berdua berhenti, 3 bayangan muncul dari kekosongan di depan mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Peps dari keluarga Iskat. Peps tersenyum lembut dan berkata, "Hei saudari, jangan pergi. Kita bisa mengobrol sebentar." Sementara Peps berbicara, kedua prajurit Iskat sedang membangun penghalang di belakangnya dan memperluas jangkauan mereka. 5 prajurit Iskat lainnya muncul di belakang Cecilia dan Sang Ying Yue. Mereka bubar, mendekati dan mengelilingi kedua wanita itu. Semua tersenyum dan membungkuk pada Peps, "Tuan muda, bagaimana Anda ingin bermain dengan mereka?" "Bunuh 2 lainnya dulu," perintah Peps dengan sengaja. Beberapa prajurit dari keluarga Iskat melompat seperti harimau lapar.
Mereka melotot kedua prajurit malang yang menemani Cecilia dan Sang Ying Yue. Berbagai serangan energi dan senjata ilahi membombardir, cahaya mereka menutupi mereka berdua. Cahaya bintang yang pecah berkumpul. Xian muncul kembali. Menyipitkan mata, dia melihat lapisan penghalang energi di depannya. Para prajurit keluarga Iskat telah menyiapkan penghalang energi yang membawa kekuatan 5 elemen. Mungkin bahkan langit pertama dari alam dewa yang baru mulai tidak dapat menghancurkannya. Xian dapat melihat sosok Sang Ying Yue, Cecilia, dan Peps di bawah penghalang itu. Pertarungan di dalam penghalang itu sangat sengit. Kedua prajurit yang dia temui bersama dengan Mo Fou akan segera dibunuh. Situasi mereka fatal. Peps tersenyum lembut dan mengobrol dengan Cecilia dan Xian sambil menatap mereka. Xian menyeringai. Targetnya, Peps, adalah prajurit penting dari keluarga Iskat. Dia juga pemimpin tim Iskat kali ini. Dia ingin menangkap pria ini untuk ditukar dengan bunga iblis 7 warna.